Udah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar bersama di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami' Community. Dan ini merupakan kelas perdana kita setelah liburan musim panas, ya. Dimana kelas malam ini adalah kelas tafsir yang sebelumnya sudah berlangsung bersama kita sekitar 3 tahunan, lebih kurang 3 tahun. Dan malam ini insya Allah akan kita lanjutkan di surat Asy-Syura. Ini merupakan bahasan awalnya dulu dari surah Al-Fatihah, surah An-Nas, sampai alhamdulillah dengan taufik dan kemudahan daripada Allah sampai kita di surat Az-Zukhruf terakhir. Nah, malam ini insya Allah akan kita baca surat Asy-Syura dan kita ambil faedah-faedah yang baik dan ringan dari ayat yang akan kita baca sesuai dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kegiatan belajar kita ini adalah setelah petunjuk daripada Allah, kemudian melalui kerjasama dengan Wizaratul Auqaf dari pemerintah, di mana sebelumnya kita belum bisa belajar di masjid, ya, belum bisa belajar di masjid karena dahulu sempat pandemi dan setelah itu belum bisa terulang sampai beberapa saat yang lalu. Nah, sekarang alhamdulillah berkat kerjasama dengan kawan-kawan, terima kasih kepada Abu Ikram dan kawan-kawan, jazakumullah khairan, kelas tafsir insyaallah akan kita mulai. Baik. Pertama teman-teman, saya mengajak dan mengingatkan diri saya serta kawan-kawan semua bahwasanya mempelajari agama Allah yang bersumber daripada Al-Qur'an ini adalah sebuah kemestian dan kemuliaan bagi setiap muslim. Kenapa tidak? Karena kita belajar agama langsung dari sumber asli, dari mata air yang jernih, yaitu dari Al-Quran. Dari Al-Quran, dan nanti penjelasan tentang Al-Quran, insya Allah kalau bisa kita nukilkan, kita akan nukilkan dari perkataan dari hadis-hadis yang mendukung, kemudian daripada perkataan para ulama yang mulia. Tafsir surat Asy-Syura, teman-teman, surat Asy-Syura, para ulama menjelaskan bahwasanya surat Asy-Syura ini termasuk kepada surat Makkiyah, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ahli tafsir seperti Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim wa Tanzil, kemudian juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, dan yang lainnya, bahwasanya surat Asy-Syura termasuk kepada surat tergolong surat Makkiyah. Dan ini adalah perkataan kata beliau Makkiyah fi qaulil Hasan wa Ikrimah wa Atha bin Abi Rabah wa Jabir bin Abdullah wa qala Ibnu Abbas wa Qatadah. Jadi jumhur para ulama sahabat dan para tabi'in, para ulama-ulama besar dahulu menyatakan bahwasanya surat Asy-Syura ini termasuk surat Makkiyah. Apa faedahnya teman-teman? Saya sebutkan dulu. Surat Makkiyah secara umum, kecuali beberapa ayat saja yang tidak termasuk Makkiyah. Di antaranya adalah perkataan Qatadah rahimahullah, wa qala Qatadah illa arba'u ayatin minha unzilat bil Madinah. Kecuali 4 ayat saja yang turun di Madinah. Di antaranya adalah qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba ila akhiriha. Kecuali ayat yang menyatakan tentang qul la as'alukum alaihi ajra sampai ayat, yaitu ayat yang ke-53. Ini ayat yang turun di Madinah. Nah, sekarang faedahnya teman-teman, apa itu Makkiyah dan Madaniyah? Apa itu istilah Makkiyah? Kita sering kalau kita umpama belajar ulumul Quran, maka kita akan mendengar ada istilah namanya Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu? Istilah ini digunakan oleh para ulama untuk membagi atau mengelompokkan ayat di mana ayat yang turun itu di fase Mekah atau di fase Madinah. Karena Nabi SAW hidup di 2 negara, di 2 kota ini, 2 kota besar.
yakni kota Mekah dan kota Madinah. Berapa tahun Nabi SAW di Mekah? Berapa? Sekitar 13 tahun. Adapun di Madinah sekitar 10 tahun. Lamaan mana, Pak? Lamaan di Mekah. Iya, Nabi SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Di fase ini, seluruh ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW, maka itu disebut dengan surat atau ayat-ayat Makkiyah. Adapun istilah yang kedua, yaitu istilah Madaniyah, adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Baik itu turunnya di kota Madinah ataupun turunnya di kota Mekah. Kenapa teman-teman? Karena setelah fase Madinah nanti Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau alhamdulillah berjaya di kota Madinah, dan selepas itu beliau ada sempat datang ke mana? Ke Mekah. Baik itu dalam rangka haji umroh ataupun haji wada, dan ada ayat-ayat yang turun di fase-fase itu. Seperti apa? Seperti ayat yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat yang turun di mana teman-teman? Di Arafah, hari Arafah. Ya, di mana itu? Di Mekah. Kapan? Setelahnya, sesaat sebelum Nabi SAW wafat, dan ini tergolong pada Madaniyah. Di antara faedahnya, para ulama menjelaskan apa keuntungan kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah agar kita mengenal mana ayat-ayat yang corak Mekah biasanya itu berbeda dengan corak Madinah. Kalau corak Mekah teman-teman, stressing atau ayat-ayat yang berbicara tentangnya itu lebih banyak kepada penekanan masalah akidah. Masalah apa? Masalah akidah. Kenapa? Karena memang orang-orang Mekah dahulu, mereka yang paling utama untuk diperbaiki oleh Nabi SAW adalah urusan akidah. Baik itu penyembahan kepada berhala, ataupun dalam kerusakan keyakinan tidak membenarkan adanya hari akhirat, ataupun klaim terhadap Allah punya anak. Ini hal yang semisal. Oleh karenanya, penekanan ayat-ayat Makkiyah itu sifatnya lebih kencang. Agak lebih apa? Lebih kencang. Ya, seperti di surat rata-rata di surat Makkiyah di juz Amma. Juz Amma, juz 29, dan termasuk surat yang akan kita baca insya Allah. Adapun Madaniyah teman-teman, ini ayatnya lebih agak lembut. Lebih agak lembut. Kenapa? Pertama dia lebih banyak berbicara masalah hukum. Yang kedua, penekanannya adalah lebih kepada kelembutan. Kenapa? Karena khitabnya bukan orang-orang pembangkang. Khitabnya adalah para sahabat dari golongan muhajirin yang sudah berhijrah ke kota Madinah, ataupun para sahabat Ansar yang mereka sudah ridho dan ikhlas memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sedikit mukaddimah tentang masalah Makkiyah dan Madaniyah. Dan mempelajari tafsir, teman-teman, mempelajari tafsir adalah salah satu cara untuk memahami agama dengan benar. Tafsir, belajar tafsir. Kenapa? Karena kita tidak hanya diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara lafaz, secara kalimat per kalimat, tidak. Bukan hanya sebatas qiraah. Tetapi kita lebih dituntut setelah itu apa? Mempelajari makna daripada Al-Quran. Dan membaca Al-Quran tidak sama dengan mempelajari makna daripada Al-Quran. Iya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering memuji di dalam Al-Quran orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tilawah. Sebagaimana firman Allah di surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, mereka yang membaca kitab Allah, kemudian mereka mendirikan salat sesuai dengan sunnah yang dituntut, dan selepas itu mereka berinfak, baik itu infak yang dilakukan secara terang-terangan ataupun infak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka sedang berharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Coba yang menjadi poin bahasan kita teman-teman, perhatikan Bapak yang muliakan Allah SWT. Kata Allah, yatluna kitaballah. Kata yatlun itu dari mana? Dari masdar tilawah. Kata tilawah. Nah, kata tilawah teman-teman itu lebih ablaq, maknanya lebih kuat dan lebih luas cakupannya daripada kata qiraah. Kenapa? Kalau qiraah itu hanya membaca sebatas lafaz, bisa jadi kita tak faham dengan apa yang kita baca.
Adapun tilawah itu biasanya memahami makna dan mengikuti pelajaran atau petunjuk yang ada di dalam apa yang kita baca. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang ahlul kitab dengan kalimat tilawah. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang diberikan Alkitab oleh Allah. Siapa itu? Orang Yahudi dan Nasrani yang mereka masih sebagai mereka yang masih berjalan di atas agama tauhid sebelum terjadi distorsi, tahrif tentang agama mereka. Kemudian kata Allah apa? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca kitab-kitab yang diberikan oleh Allah kepada mereka dengan pembacaan yang baik. Allah menggunakan kata yatlun, itu kata tilawah. Maknanya apa teman-teman? Allah memuji orang Yahudi dan Nasrani yang mereka berpegang teguh kepada ajaran agama, dan mereka bukan hanya sebatas membaca Zabur, membaca Taurat, membaca Injil, tak membaca sebatas lafaz, tetapi lebih daripada itu adalah mereka membaca makna. Untuk apa? Untuk mereka jadikan cahaya dan petunjuk dalam kehidupan. Iya. Menjadikan apa? Cahaya dan petunjuk dalam kehidupan. Oleh karenanya teman-teman, dalam agama kita, semua muslim sebenarnya, saya dan kita semua, dituntut oleh Allah dan Rasul kita untuk mempelajari tafsir makna daripada Al-Quranul Karim. Ada perkataan yang baik yang sering kita ulang dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau nukilkan di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah jilid 1 halaman 197. Beliau mengatakan qira'atu ayatin bitafakkurin wa tadabburin wa tafahum khairum min qira'ati khatmatin bila tadabbur wala tafakkur. Seseorang muslim apabila dia membaca satu ayat tapi dengan apa? Dengan mempelajari maknanya, dengan merenungkan apa maksudnya, kemudian mengamalkan apa yang difahami daripada ayat itu dengan sesuai pemahaman yang benar, khairum min qiraati khatmah. Lebih baik daripada dia baca seluruh Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas tapi tak faham apa-apa. Satu ayat saja itu jauh lebih baik daripada khatam namun tak faham apa-apa. Oleh karenanya teman-teman, mempelajari Al-Quran, tafsir ini sangat dituntut. Apalagi kita adalah bukan orang penutur bahasanya. Kita orang Indonesia, orang Melayu. Kita bukan berbicara dengan bahasa Arab. Oleh karenanya ada tuntutan kita untuk belajar apa maknanya. Nah, inilah yang dibimbing kita oleh Wizaratul Auqaf, jazakumullah khairan, dan kawan-kawan yang bekerja sama dalam hal ini. Kita ada majlis-majlis di community, ada majlis Ustaz Wadi, kemudian ada majlis Ustaz yang lain, dan saya berharap kawan-kawan untuk dihadiri majlis-majlis beliau. Kemudian ada kelas yang ada, maka hendaklah kita menghadirinya. Dan ini adalah salah satu upaya teman-teman, cara kita memanfaatkan masa dan kesempatan luang di negeri perantauan. Kita kan semua merantau nih Pak. Saya dan kita semua merantau. Bapak yang dari Malaysia, yang dari Indonesia, kita merantau. Di samping kita mencari kebaikan dunia, selipkanlah obsesi besar yang tak kalah pentingnya daripada semangat kita mencari dunia, yaitu mempelajari ilmu agama. Nah, salah satunya dengan belajar tafsir. Nah, macam mana kita nak belajar tafsir, Pak? Apa yang kita ambil? Yang kita ambil dari Al-Quran adalah apabila ada berkaitan dengan akidah, kita yakini. Apabila berkaitan dengan ibadah, maka kita praktikkan itu sebagai ibadah. Apabila berkaitan dengan adab dan muamalah, kita beradab dan bermuamalah dengannya. Ini cara ringkas daripada mempelajari Al-Quran. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada surat Asy-Syura. Akan kita baca ayat mungkin mula ayat sampai ayat 45 lah. Ya. Lepas itu kita tutup majlis insya-Allah. Baik. Perhatikan teman-teman, bagi kawan-kawan yang punya mushaf, silakan dibuka mushaf ya. Buka apa ya Pak? Buka mushaf ya. Buka mushaf. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Ya, bacanya macam itu. Allah Subhanahu wa taala memulai surat yang mulia ini dengan Hamim dan Ain sin qaf. Hamim Ain sin qaf teman-teman, ini dibaca dengan bacaan original. Jadi huruf asli yang dibaca, bukan diberi baris, tak boleh beri harakat. Jangan dibaca ha ma sa qa, enggak boleh. Mesti dibaca dengan huruf original. Huruf apa? Original. Semacam seperti alif lam mim, yasin, tak boleh dibaca alama, yasa, tak boleh. Mesti dibaca huruf yang asli. Nah,
Apa makna daripada Hamim Ain Sin Qaf ini, teman-teman? Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada terdapat percanggahan atau perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Pertama, sebagian para ulama salaf ada yang menafsirkan huruf ini. Yang menafsirkan apa? Huruf ini. Seperti huruf-huruf apa? Huruf-huruf yang hijaiyah. Ini disebut dengan huruf al-muqatta'ah namanya. Huruf apa, Pak? Huruf al-muqatta'ah. Ya, ini huruf yang dengannya huruf hijaiyah yang tak punya makna. Huruf yang tak punya makna. Seperti alif lam mim, nun, qaf, shad, kaf, ha, ya, ain, sad, dan semisalnya. Nah, sebagian para ulama ada yang menafsirkan. Sebagian para salaf ada yang menafsirkan. Namun sebagian yang lain ada yang mengatakan huruf ini tidak punya makna. Rata-rata mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui semata apa maknanya. Mereka menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kita akan perlu kaji, teman-teman, apa faedah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Ada hikmah, pelajaran yang agung. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa surat-surat tertentu dimulai ayatnya dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada hurufnya satu saja seperti qaf, shad, nun, huruf surah Al-Qur'an. Itu di huruf dengan satu. Ada yang 2 huruf Yasin, ya. Ada yang 3 huruf alif lam mim, alif lam ra, ada yang 4 huruf dan seterusnya. Apa faedahnya? Ada faedah yang mulia. Faedah yang sangat agung, yaitu menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar mukjizat daripada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang manusia secara umum dan secara khusus adalah orang-orang, khitabnya kepada orang musyrik jahiliyah dahulu. Ketahuilah wahai manusia, Al-Quran yang kalian klaim sebagai sihir, sebagai perkataan orang gila, perkataan dusta, buatan Muhammad, ini benar-benar ini adalah perkataan Allah. Di mana Al-Quran yang 30 juzuk itu adalah bentuk yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian lafazkan. Apa itu huruf hijaiyah? Dari alif sampai ya. Enggak keluar dari itu, Pak. Enggak keluar daripada itu. Jadi huruf Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian benar mengatakan Al-Quran adalah perkataan Muhammad, omongan ocehan dan dusta belaka daripada Muhammad, coba, bisakah Anda membuat ayat yang semisal sebagaimana diucapkan oleh Muhammad? Bisa enggak? Padahal ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad disusun dari huruf hijaiyah, di mana huruf hijaiyah itu huruf yang kalian gunakan untuk bahasa kalian, yaitu bahasa Arab. Dan dulu orang-orang Arab, Pak, mereka itu fasih dalam apa? Dalam bahasa Arab. Iya, jangan kira Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya, konco-konconya tidak pandai bahasa Arab. Ada yang mengatakan begini, Abu Jahal tidak pandai bahasa Arab. Kira-kira benar tidak, Pak? Hah? Abu Jahal tidak pandai bahasa Arab, benar tidak? Salah kita, Pak. Ya, ya, klaim yang salah itu. Abu Jahal fasih sekali bahasa Arab, fasih sekali. Walid bin Mughirah ahli fasaha, orang yang faham dengan sastra dan adabnya orang-orang Arab. Oleh karena yang paling banyak di ayat-ayat mencela orang tokoh-tokoh orang Quraisy adalah Walid bin Mughirah. Ayat yang paling banyak mencela tokoh Quraisy adalah Walid bin Mughirah. Seperti di surat Al-Mudaththir, Allah SWT berfirman, ثم فقر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Siapa ayat ini, teman-teman? Walid bin Mughirah. Di mana dia tahu sekali bahwasanya Al-Quran ini memang luar biasa, bukan perkataan manusia. Tapi karena tuntutan daripada bisikan kawan-kawan atau tetangga sebelah, apa yang layak engkau ucapkan wahai Walid kepada Al-Quran ini? Maka Walid melihat, kalau dilihat Al-Quran ini sebagaimana perkataan sebagian kalian perkataan sihir, saya orang yang paling tahu tentang sihir. Kalau kalian mengklaim Quran ini adalah sastra, ucapan Muhammad atau dongengan orang-orang terdahulu semacam sastra, saya orang paling paham dengan sastra. Dan Al-Quran bukan seperti sastra buatan manusia. Iya. Nah, kalau gitu apa yang kau ucapkan wahai Walid, kata Abu Jahal. Katanya, baiklah, saya pikir dahulu. Ini menunjukkan Walid bin Mughirah, ayahnya, siapa Walid bin Mughirah, Pak? Ayahnya sahabat yang mulia, Khalid ibn Walid. Nah, ketika dia mau, di hatinya sebenarnya sudah mengetahui, Al-Quran benar-benar bukan perkataan Muhammad. Bukan ucapan makhluk, tapi benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa taala.
Iya, innahu la halawah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar sesuatu yang manis. Wa innahu la talawah. Sesungguhnya dia akan tetap tinggi dan meninggi, akan menguat akan menjadi unggul di atas seluruh ucapan dan perkataan yang ada. Ini Al-Qur'an. Nah, yang saya maksud teman-teman, bahwasanya seluruh huruf-huruf muqata'ah, huruf-huruf hijaiyah yang dimulai di awal surat, apa faedahnya? Menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Bahwasanya apa? Al-Quran bukan perkataan manusia. Kendati pun demikian dimulai dengan huruf hijaiyah, tak satu pun orang Arab dari masa dahulu, apalagi masa sekarang, yang bisa membuat semisal surat daripada Al-Quran. Itu faedahnya. Makanya Allah SWT memberikan tantangan dan banyak ayat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli." Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, coba datangkan satu surat semisal yang diberikan oleh Muhammad. Tidak cukup itu. Wad'u man istata'tum wad'u syuhada'akum man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggillah, ajak tuh teman-teman kalian, orang-orang pakar, para profesor, orang-orang pakar bahasa yang ahli dengan adab sastra, untuk bekerja sama dengan kalian. Membikin apa? Semisal daripada Al-Quran. Dosa banyak-banyak, Pak. Dosa Al-Baqarah. Bikin aja satu surat semisal surat Al-Kautsar. Bahkan dalam ayat lain di surat Al-Isra Allah mengatakan, "Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyajtama'u Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Andaikan seluruh jin, manusia berkumpul semuanya untuk kerjasama, ayo kita bikin rakernas, bikin mufakat, kita bikin semisal surat atau semisal ayat sebagaimana yang bikin oleh Muhammad. Kata Allah SWT, lan ya'tu bimithlihi. Allah menggunakan apa? Lan. Kata lan kan tufidu lil abad. Selama-lamanya mereka takkan bisa. Dan ini memang dicoba, Pak. Pernah dicoba oleh orang yang ahli sastra juga di masa Nabi SAW masih hidup. Namanya siapa? Yang mengklaim sebagai dirinya Nabi. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu tahu enggak, Pak, siapa orangnya? Dia tokoh besar di kaumnya. Dan dia ahli fasahah, ahli bahasa. Dia coba nak buat semisal Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad. Sampai dia mengatakan, telah turun kepada saya wahyu. Nah, kawan-kawannya bilang, ayo, apa wahyu yang turun kepadamu? Dengarkan dulu. Dibacalah. Banyak wahyu yang dibaca. Di antaranya apa? Surat Kodok namanya. Surat apa, Pak? Surat Kodok. Dia mengatakan, suratnya, ya difda' binta difda'ain, naqi ma tunaqi, fa inna a'lakal al-ma' wa asfalaka fitin. Ya. Wahai kodok, anak dari dua kodok, di atasmu ada air, di bawahmu ada tanah. Sucikanlah apa yang bisa engkau sucikan. Kira-kira apa paham? Paham tak maknanya, Pak? Tak faham. Kemudian ada ayat lain. Ada surat lain yang turun kepadanya. Namanya surat Tufah. Atau surat apa? Surat Fil. Kita kan ada dalam Al-Quran surat Al-Fil kan, Pak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini wahyu. Maknanya sangat dalam. Kalau kita bahas nanti surat Al-Fil dalam sekali maknanya. Nah, Musailamah juga klaim bikin surat sendiri dia. Diklaim wahyu. Apa suratnya? Surat Fil juga. Bunyi ayat begini. Al-Fil. Mal-Fil. Wa ma adraka mal-Fil. Lahu khurtumun tawil. Gajah. Tahukah Anda gajah? Apakah itu gajah? Gajah adalah lahu khurtumun tawil. Dia punya belalai yang panjang. Kira-kira Pak, tidak dikasih kabar, tahu enggak kita? Ya tak. Tak ada makna yang bisa kita ambil dari itu. Coba kalau kita lihat daripada ayat Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah telah berbuat memperlakukan orang-orang ashabul fil, yaitu tentara bergajah Abraha yang datang dari Yaman semasa dahulu. Datang setelahnya ayat menjelaskan tentang keagungan Allah SWT. Tidak ada yang bisa menghancurkan Ka'bah dengan apa? Karena Ka'bah dijaga oleh Rabbul Ka'bah, ini Allah SWT. Makna yang sangat dalam sekali, pelajaran yang sangat agung. Beda dengan yang diucapkan oleh Musailamah. Oleh karenanya Pak, tantangan ini masih berlaku dari 14 abad yang dulu sampai sekarang. Tak satu pun orang yang bisa membuat semisal Al-Quran. Jangankan orang Indonesia, orang Arab pun tak bisa. Jadi kalau kita nak bikin, Pak, tak akan pernah mampu. Ya. Oleh karenanya ini faedah bahwasanya huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal surat itu bukan tak ada makna, tak ada fungsi, ada.
hikmah yang sangat besar, itu menunjukkan i'jazu Al-Quran. Baik, kita lanjut ayat kedua. Kemudian setelah itu Allah berfirman, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Allahul Azizul Hakim. Allah berfirman, dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami diwahyukan kepada engkau. Diwahyukan kepada engkau. Syekh Jabir, ya, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, rahimahullah, dalam tafsir beliau Aisyatul Tafsir. Saya banyak menukil tafsir dari beliau karena tafsir beliau lebih ringkas, ya, agar bisa diambil faedahnya. Kata beliau adalah al-udulu an siyaghati al-madi ila al-mudhari idhanu bi anna iha ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam mutajaddid la yanqati' fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan teman-teman. Ketika Allah berfirman, demikianlah diwahyukan kepadamu. Allah menggunakan kata yuha atau kata yuhi. Dari kata auha yuhi. Yani dari sigat madhi menjadi mudhari'. Dari sigat apa, Pak? Madhi menjadi mudhari'. Di mana apa faedahnya? Yakni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus ada semasa beliau hidup. Jadi wahyu turun kepada Nabi bukan sekali, tapi ia tajaddad, terus bertambah, terus berlangsung sampai beliau meninggal dunia dan terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wafat, wahyu tak ada lagi. Tapi semasa Nabi hidup, wahyu terus turun. Wahyu terus turun sampai beliau meninggal dunia, dan itulah yang terkumpul menjadi Al-Quran yang 30 juz. Kemudian berikutnya kata Allah, demikianlah yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, sebagaimana juga kami telah pernah wahyukan kepada orang-orang sebelum engkau. Siapa orang-orang sebelum Nabi maksudnya? Para nabi dan para rasul. Ini dalil, Pak, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah nabi, bukan nabi yang baru, tidak. Bukan nabi yang membawa ajaran baru, tidak. Tapi beliau, ajaran yang beliau bawa adalah ajaran yang sudah pernah diwahyukan, diamalkan dan dipelajari oleh orang-orang sebelum beliau. Dan itu banyak, generasi demi generasi, dari masa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Semua mereka mendapatkan wahyu para nabi. Namun Nabi SAW menjadi nabi terakhir sebagai penutup risalah. Apa risalah yang beliau bawa, Pak? Sama. Risalah yang beliau bawa adalah risalah sebagaimana dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, karena seluruh para nabi mereka adalah sama dari sisi risalah. Apa sisi kesamanya, Pak? Usul risalah. Itu pokok risalah yang dibawa sama, risalah samawi. Apa itu? Mentauhidkan Allah dan melarang segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Mengajak manusia untuk beriman kepada hari akhirat, kemudian adanya alam kubur, adanya surga, adanya neraka, semua sama, seluruh para nabi sepakat pada poin ini. Namun yang berbeda apa, Pak? Yang berbedalah waktu dan syariat, itu yang berbeda. Kalau waktu ya berbeda-beda karena zaman berbeda. Kemudian syariat berbeda. Nah, syariat, Pak, tak sama. Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Ibrahim berbeda. Syariat Nabi Nuh dengan syariat Nabi Isa berbeda. Dan seluruh para nabi dengan syariat Nabi Muhammad SAW berbeda. Apa itu syariat maksudnya, Pak? Yaitu dari sisi praktek pengamalan ibadah, cara beribadah. Contoh seperti sholat. Ya, sholat para nabi dahulu dengan sholat kita sekarang tak sama. Kita 5 kali sehari semalam. Kalau orang dulu gimana sholatnya, Pak? Sholatnya 50 kali, bahkan lebih. Oleh karena Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di peristiwa Mi'raj, yang disarankan oleh Nabi Musa apa? Wahai Muhammad, berapa kali Allah Subhanahu wa taala merintahkan salat untuk umatmu? 50 kali. Umatmu tak akan mampu, ya Muhammad. Umatmu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, umurnya singkat. Umatku saja yang umurnya abad. Ratusan tahun, Pak. Tak mampu, masih banyak di antara mereka yang gagal melakukan ibadah. Kalau gitu minta rukhsah keringanan. Akhirnya sampai 5 kali. Artinya apa? Syariat berbeda. Demikian juga masalah nadhafah, masalah taharah. Masalah taharah. Umat dahulu, Pak, kalau orang mereka mau bertaharah, umpama baju terkena najis, bagaimana caranya membersihkan? Dipotong baju itu. Syariat Nabi Musa alaihissalam. Dipotong bagian yang kena najis. Kalau kita macam mana, Pak? Cukup dicuci. Mana yang mudah mana? Mudah mereka apa kita? Mudah kita, alhamdulillah. Demikian juga taubat.
Taubat kalau orang dahulu berbuat dosa, umpama berzina, berbuat maksiat besar lah, dosa-dosa besar. Apa taubat untuk mereka? Bunuh diri. Dia bunuh dirinya sendiri. Coba, macam itu taubat dahulu. Kalau di masa kita gimana? Syariat kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah katakan tentang syariat Nabi Musa kan, surat apa? Al-Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijl fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu tawwabur rahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, engkau telah melakukan dosa besar. Zalim besar apa itu? Ngambil, jadikan al-ijl, anak sapi sebagai sesembahan. Nah, sekarang mau tobat macam mana, Pak? Kita mau bertauhid nih, kembali kepada tauhid. Macam mana caranya? Bunuh dirimu. Itu berat. Berat apa berat, Pak? Syariatnya. Berat sekali. Hari ini kalau ada seorang muslim jatuh kepada kesyirikan, macam mana taubatnya? Tinggalkan kesyirikan, benci kesyirikan itu, tidak boleh kembali lagi, berjanji tidak kembali kepadanya, dan cukup bertaubat nasuha kepada Allah SWT. Ringan mana, Pak? Ringan kita. Ini sisi syariat. Oleh karenanya, Allah mengatakan di sini wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang sebelummu, yaitu para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Allah, Allahul Azizul Hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa dari sisi apa, Pak? Perkasa Allah Subhanahu wa taala dari sisi hukumnya. Ya, dari sisi perintahnya. Allah Subhanahu wa taala dia perkasa, maha kuat kalau memerintah dengan sangat tegas, dengan sangat kuat. Dan hukumnya hakim, dia adalah hukum-hukumnya sangat penuh dengan hikmah. Dan ini jarang terkumpul kepada manusia. Terkadang ada orang yang kuat tapi dia tak pandai, tak cantik dalam apa? Urusan hukum. Dia tak mengerti dengan strategi, tak mengerti dengan apa undang-undang yang mesti diterapkan. Ada orang yang pandai dalam undang-undang tapi tak kuat dalam segi kekuatan. Dua-dua ini tak terkumpul jarang terkumpul kepada manusia. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wal azizu al hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Kemudian kita lanjut ayat ketiga. Allah berfirman lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya lah atau milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Perhatikan teman-teman. Kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ini adalah bentuk mubtada dan khabar. Asal kalimatnya adalah ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Tapi Allah dahulukan khabarnya menjadi ke depan. Mubtada'nya di belakang. Apa tujuannya? Sebagian para ulama menjelaskan maknanya adalah untuk lil-ikhtisas, lil hasar. Memberikan makna penekanan yaitu pembatasan. Artinya apa? Allah seakan-akan mengatakan semua kerajaan, kekayaan, penciptaan, dan proses yang terjadi di langit dan di bumi, semua itu adalah milik Allah semata. Tak ada yang memiliki selain daripada Allah. Tak ada yang memiliki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya dengan makna dengan makna lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kerajaan, kekuasaan, ya. Kemudian hukum-hukum, bagaimana cara mengatur alam semesta ini, semuanya Allah semata yang mengatur. Ayat ini memberikan faedah kepada kita teman-teman, yaitu adanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid apa, Pak? Ar-rububiyah. Ini tauhid mengesahkan Allah. Kita yakin hanya Allah semata yang mengatur jagat raya ini. Tak ada selain daripada Allah. Tak ada orang yang join, nanam saham bersama Allah mengatur jagat raya ini, tak ada. Oleh karenanya keyakinan-keyakinan yang meyakini ada gunung tertentu dikuasai oleh oleh hantu. Kemudian laut ini dikuasai oleh nyai fulanah contohnya. Ini tidak benar. Kenapa? Berarti kita sedang menduakan pengaturan alam, baik itu secara totalitas ataupun sebagian bersama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan semuanya Allah yang mengatur. Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini faedah daripada ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian berikutnya kata Allah wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah zat yang maha ali. Apa makna ali? Tinggi. Zat yang maha tinggi. Dan ini dalil menunjukkan tentang di antara nama dan sifat Allah adalah Allah memiliki nama yang dia maha tinggi dan memiliki sifat dengan ketinggian. Allah Subhanahu wa taala teman-teman berada di atas arasy-Nya, dan ini adalah aqidah Ahlus Sunnah.
Akidah yang diturunkan oleh Allah, yang difahami oleh Nabi Muhammad, diajarkan kepada para sahabat, diajarkan kepada para tabi'in, diterima oleh atba'ut tabi'in, dan terus dari generasi ke generasi sampai kepada kita sekarang. Akidah yang meyakini Allah berada di ketinggian di arasnya sesuai dengan kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh di atas makhluknya, dia tidak butuh kepada makhluk. Sebagaimana ayat-ayat yang banyak bercerita tentang ini. Nah, adapun keyakinan yang mulai meleset, meyakini Allah ada di mana-mana, Allah tak boleh diletakkan di atas arsy, ini adalah akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang dan yang sudah menyeleweng dari fitrah. Dan ini biasanya Pak diyakini oleh segelintir orang. Kenapa? Karena buah daripada efek pengaruh akal orang-orang ahli kalam, orang-orang falsafah, orang-orang falsafah. Nah, gitu. Kalau hukum asal fitrah keyakinan manusia, mereka meyakini Allah di atas ketinggian, di atas arasy. Tapi ingat, di atas arasy bukan berarti Allah nempel dengan arasy, tidak. Tapi ada di atas ketinggian. Di atas ketinggiannya. Orang-orang kampung, Pak, nenek-nenek atau atuk-atuk ya, kakek-kakek. Kalau mereka ditanya, Pak, di mana Allah SWT? Mereka mengatakan Allah ada di atas. Kalau apa-apa masalah, sudah kita serahkan saja kepada yang di atas. Tak ada yang meyakini Allah ada di mana-mana. Kenapa, Pak? Fitrah. Fitrah kita manusia. Orang yang belum tercekoki, belum terpengaruh oleh virus keyakinan orang-orang yang orang-orang falsafah, maka mereka akan meyakini Allah ada di ketinggian, dan ini fitrah. Maka Allah katakan di sini, wa huwal ali, dan dia Allah zat yang maha tinggi, zatnya tinggi, hukumnya tinggi, kemudian berada di ketinggian arasy-Nya. Baik. Kemudian kata Allah Al-Azim, dialah Allah yang maha agung. Berikutnya kata Allah, takadus samawatu yatafattarna min fawqihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit itu pecah. Perhatikan, kalau kita lihat terjemahan Departemen Agama kita, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya. Kenapa pecah, Pak? Langit yang begitu besar sekali, langit yang begitu besar, dan langit bertingkat-tingkat ya, Pak. Sab'a samawatin tibaqa. Langit bertingkat-tingkat, dan ini akidah kita, dibangun dari Al-Qur'an. Langit yang begitu besar, makhluk yang kita lihat, yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri dari dunia di muka bumi ini, makhluk yang paling besar adalah langit. Ada lebih besar daripada itu. Ya, langit. Tetapi langit 1, langit 2 dan seterusnya itu jauh lebih besar ke atas. Sebagaimana penafsiran daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Namun demikian, Pak, langit hampir, kata Allah di sini, takadus samawat. Hampir saja langit itu pecah, retak dan runtuh. Kenapa, Pak? Yatafattarna min fawqihin, sampai langit-langit ke atas semuanya bergetar. Karena apa, Pak? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil tafsir beliau belum menjelaskan kenapa langit bergoncang. Langit yang begitu besar karena ucapan yang diungkapkan oleh orang musyrik Mekah, bahwasanya apa? Wa qalu takhadallahu walada. Mereka mengucapkan Allah mengadopsi anak. Dan ini keyakinan siapa, Pak? Keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah yang membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang jahiliyah sebenarnya bukan pemain utama, tidak. Mereka hanya mengadopsi. Tahu adopsi? Mereka mengambil keyakinan menyatakan Allah punya anak itu diserap dari keyakinan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana orang Yahudi, Allah katakan dalam surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi telah berkata, Uzair adalah anak Allah, putra Allah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dan orang Nasara juga mengklaim sama. Al-Masih, maksudnya Nabi Isa ibn Maryam itu adalah putra Allah. Nah, orang musyrik jahiliyah tak kalah pula, Pak. Mereka ingin bikin klaim baru. Apa itu? Keyakinan baru. Apa ya? Mereka katakan Allah punya anak pula. Tapi anak Allah tak sama dengan anak Yahudi dan Nasrani. Allah punya anak cuma putri, perempuan. Siapa anak-anak Allah? Para malaikat. Subhanallah. Makanya ketika ucapan ini dikatakan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik jahiliyah, kata Allah, yatafattarna min fawqihin, takadus samawati yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir langit itu pecah. Karena sebab apa, Pak? Dusta, kedustaan yang yang mereka lontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam alhamdulillah dengan hidayah daripadanya kita cukup meyakini apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
Allah bebas daripada anak. Allah tak mengadopsi anak. Ayat yang sering kita baca adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Allah berdiri sendiri dengan kemahabesarannya. Nah, ini keyakinan kita. Tayyib. Kemudian kata Allah SWT, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat senantiasa mensucikan Allah, mensucikan Rabb mereka. Yusabbihun adalah bentuk apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari yang bermakna istimrar, senantiasa. Artinya apa? Para malaikat itu kalau beribadah kepada Allah tak pernah jenuh, tak pernah putus. Beza dengan kita enggak, Pak? Kalau kita ibadah gimana? Sekali semangat, sekali setengah semangat, sekali futur. Itu kita. Nanti semangat lagi. Itu manusia. Itu anak Adam. Para malaikat tidak. Allah katakan di sini apa? Yusabbihun, fi'il mudhari, menunjukkan apa? Istimrar. Senantiasa taat kepada Allah dan tak pernah berbuat maksiat. Kata Allah di surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun syidadun la ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Para malaikat kalau beribadah itu terus tak pernah jenuh. Beda dengan kita manusia. Kemudian apa makna tasbih, teman-teman? Para malaikat mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Ya, ini mentauhidkan Allah. Mensucikan Allah daripada seluruh klaim-klaim dusta yang disampaikan yang dituduhkan kepada Allah. Apa contohnya, Pak? Penuduhan Allah punya anak, Allah punya istri. Lah, Allah punya istri, Pak. Itu tuduhan siapa? Tuduhan siapa? Orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Allah punya istri. Siapa istri Allah? Maryam, Bunda Maria. Bunda Maria. Kenapa kok bisa mereka mengklaim Allah punya istri Bunda Maria? Kenapa? Karena Nabi Isa lahir tidak punya ayah. Sementara Nabi Isa mereka klaim sebagai sosok yang suci, sosok yang mulia, tak punya ayah. Nabi Isa diyakini sebagai anak Allah. Terus siapa istri Allah? Bunda Maria. Dan ini adalah klaim dusta. Kenapa, Pak? Orang Nasrani itu mereka keblinger. Akalnya jadi hilang karena melihat sosok Isa lahir tanpa ayah. Bagi mereka tak sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Pak, makanya mereka mengklaim anak Isa adalah son of God. Padahal kalau kita Muslim, macam mana, Pak? Macam mana kita membantahnya? Mengatakan kok hanya dengan dasar argumentasi Nabi Isa lahir tak ada ayah itu diklaim sebagai anak Allah. Macam mana kita membantahnya? Bantahnya gampang sekali. Kalau Anda mengatakan Nabi Isa lahir diklaim menjadi anak Allah karena dia lahir tidak punya ayah, ada para nabi yang lebih hebat daripada pencipta Nabi Isa. Siapa itu? Nabi Adam. Macam mana Nabi Adam diciptakan? Tak punya ayah, tak pula punya ibu. Mana lebih hebat, Pak? Hebat mana? Lebih hebat, lebih keren Nabi Adam alaihissalam. Tapi meskipun demikian, kenapa Nabi Adam tidak diklaim sebagai anak Allah? Ini bantahan telak terhadap orang-orang Nasrani yang hari ini tidak bisa mereka bantah. Oleh karenanya menyatakan Allah punya istri, ini bentuk daripada klaim dusta. Demikian juga orang Yahudi. Dusta mereka kepada Allah yang mereka tuduhkan Allah yadullahi maghlula. Tangan Allah terbelenggu. Artinya apa? Allah itu pelit, fakir. Iya. Nahnu aghniya. Kita ini orang-orang kaya, Allah itu fakir. Coba pelit lagi. La ilaha illallah. Coba gimana kita dengarnya tuh? Ya. Ini adalah kedustaan yang mereka klaim. Padahal mereka sendiri yang apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, gullat aydihim. Iya. Wa lu'inu bima qalu. Yani tangan mereka lah yang sebenarnya pelit. Allah tidak pelit, Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi rezeki. Bahkan mereka berdusta kepada Allah, memberikan klaim-klaim dusta, tapi Allah tetap memberi rezeki mereka. Ini menunjukkan apa? Allah Maha Dermawan. Nah, semua klaim dusta ini dan yang semisalnya para malaikat mentasbihkan Allah. Inilah makna tasbih. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah SWT, ketika kita mengucapkan subhanallah, sejatinya kita telah melafazkan kalimat tauhid. Apa itu? Tasbih, mensucikan Allah dari seluruh perkara yang tidak layak baginya. Apa saja? Apa saja? Ini makna tasbih. Kemudian yang berikutnya teman-teman yang unik, coba perhatikan ayatnya. Wa yastaghfiruna liman fil ardh. Di mana para malaikat senantiasa terus memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang di muka bumi. Man di sini adalah adatus syart bermakna tufidul umum. Ini memberikan makna umum. Artinya apa? Kalau dari sisi ayat kita lihat, seakan-akan para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk seluruh penduduk bumi. Tapi tidak.
Maksud daripada man fil ardi di sini takhsis, yaitu adalah ahlul imani wa tauhid. Orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Ini yang dimohonkan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir dapat apa? Orang kafir dapat jatah ampunan malaikat untuk mereka? Tidak masuk. Ini ahlu tauhid. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunan Allah teman-teman sangatlah luas. Sangatlah luas ampunan Allah. Oleh karenanya kita dalam Islam diajarkan tidak boleh berputus asa. Seseorang tidak ada dosa di dalam Islam yang tidak diampuni. Ada dosa yang tidak diampuni dalam Islam, Pak? Ada. Dosa apa? Dosa syirik. Tetapi ingat, dosa ini masih pada wilayah bisa diampuni selama batasannya orang yang melakukan kesyirikan, dia wafat, sebelum wafat dia bertobat. Dan ini banyak sekali sejarah dalam Islam. Iya, orang-orang yang berlaku kesyirikan tapi dia bertobat kepada Allah SWT. Hatta orang-orang besar. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah berlaku kesyirikan di masa jahiliyah. Tapi setelah itu taubat, apa yang terjadi? Jadi orang yang paling mulia setelah Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada kisah di perang Yarmuk yang bagus itu, kisah Khalid bin Walid ketika memimpin perang Yarmuk menyerang tentara Romawi. Itu kan sempat berhadapan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tentang ada seorang namanya Jurji. Jur dalam bahasa Arabnya Jurju gitu. Dia Jur ini adalah pimpinan panglima terbesar pasukan perang orang Romawi. Ketika mau perang ini dua berhadapan, maka Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang dari kaum muslimin berhadapan dengan mereka berdua, dan dia bertanya kepada Khalid, sebelum kita mulai perang saya ingin bertanya kepada Anda, wahai Khalid, tolong jujur kepada saya. Kenapa orang yang dewasa atau orang yang merdeka tak boleh dusta? Apa itu? Di antaranya dia bertanya, macam mana engkau kok disebut dengan Saifullah? Apakah Allah punya turunkan pedang dari langit kepadamu? Katanya tidak. Terus bagaimana? Nah, Muhammad dahulu, Nabi Muhammad SAW yang memberi saya gelar Saifullah, itu pelang Allah yang terhunus. Apa maksudnya? Kalau saya sudah keluar perang, tak ada yang bisa mengalahkan. Dan itu berlaku. Singkat cerita, Jur ini, dia masih musyrik ini. Dan dia bertanya, wahai Khalid, apa yang engkau serukan kepada kami? Kami menyeru kalian masuk Islam. Kami tak ingin perang sebenarnya. Kami tidak ingin perang, tapi masuk Islam. Baik, kalau saya masuk Islam, apa yang saya dapatkan? Engkau akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Bahkan engkau memiliki kesamaan derajat dan engkau mendapatkan pahala yang lebih besar. Sama. Semua kaum muslimin sama. Dan ini Pak, poin yang tidak ada pada agama lain. Banyak orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Kristen masuk Islam karena poin ini. Apa itu? Islam menyamakan seluruh makhluk. Tak ada yang berbeza. Tak ada yang namanya raja, tak apa. Di sisi Allah semuanya adalah hamba Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Orang yang bertakwa. Itu yang paling mulia. Bukan berarti ustaz, bukan berarti jamaah orang yang banyak. Tidak, yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia. Walaupun dia duduk lebih tinggi, dia raja, dihormati, diraja. Tapi kalau dia tak bertakwa, tak ada nilai. Oleh karenanya Islam tak mengenal kasta. Poin ini menjadi penarik bagi George. Kemudian setelah itu dia bertanya, kalau saya masuk Islam, saya dapat apa? Engkau bisa lebih baik daripada kami. Loh, kok masuk Islam saya telat, bisa pula lebih baik daripada Anda. Kenapa tidak? Kata Khalid begini, penjelasan begini. Kalau kami dahulu masuk Islam di masa Nabi, itu kami lihat Nabi. Kami bertemu Nabi, kami lihat wahyu turun, kami melihat keajaiban-keajaiban yang berlaku pada Nabi. Kalau kami bertambah iman kami, wajar. Adapun Anda tak ketemu Nabi, tak pernah lihat wahyu, masuk Islam, Anda lebih baik daripada kami. Kalau begitu, saya mau masuk Islam. Coba Pak, dari posisi mau perang, langsung dia berubah menemui Khalid. Dan dia mengatakan masuk Islam, kemudian diajarkan oleh Khalid salat. Selepas itu, dia justru berada di posisi barisan kaum muslimin, memerangi pasukan yang dia pimpin tadi. Allahu Akbar. Dia perang dengan sangat kuat, banyak pasukannya orang-orang Romawi mati karena sebab Jur tadi bersama Khalid bin Walid. Setelah itu dia wafat. Dan inilah kata para ulama, orang yang tidak pernah sujud kecuali 2 rakaat saja, tapi dia masuk surga. Kenapa? Syahid di jalan Allah. Ini dalil menunjukkan Pak bahwasanya Allah Maha Pengampun. Walaupun dia puluhan tahun berbuat syirik, tapi taubat selepas itu masuk surga. Inilah ampunan Allah. Oleh karenanya umat Islam, kita tidak boleh berputus asa. Tak boleh ada konsep dalam kehidupan seorang Muslim, bagaimanapun sulit hidup, terus ujungnya gantung diri. Tak boleh Pak. Minum racun. Tak boleh. Orang-orang yang hari ini banyak kasus-kasus bunuh diri, gantung diri, minum racun karena kesulitan hidup, itu adalah bermasalah keislamannya.
Kalau kita belajar, maka akan lapang dada ini. Kemudian kata Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah adalah khusus untuk orang-orang beriman di dunia dengan hidayah Islam, adapun di akhirat berupa apa? Berupa surga dan dijauhkan dari neraka. Kemudian ayat terakhir, ayat ke-6, kata Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan adapun orang-orang yang telah mengambil selain Allah para penolong-penolong. Para penolong, aulia. Apa saja bentuknya, Pak? Baik itu manusia ataupun benda. Manusia apa contohnya? Orang yang meminta kepada roh para wali, meminta kepada roh Abdul Qadir Al-Jailani, meminta kepada roh Hasan dan Husain, meminta kepada roh Sayyidina Fatimah, Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, ya Fatimah. Sebagaimana berlaku oleh orang-orang Syiah. Mereka meminta kalau dalam sulit meminta kepada siapa, Pak? Kepada Sayyidah Fatimah. Wah Fatimah, ya Fatimah, tolonglah kami, tolonglah kami. Ini membentuk penyeruan meminta pertolongan kepada selain Allah ataupun benda. Contoh apa? Ada orang mengambil memakai azimat. Tahu azimat, Pak? Amalzat itu yang ditaruh gelang di sini, apalah. Sebagai apa? Sebagai to protect, untuk menjaga diri. Padahal tidak ada syariat untuk itu. Ya, orang pakai cincin aki atau apa semisalnya dijadikan sebagai untuk protect dirinya. Boleh apa tidak, Pak? Tak boleh. Menjaga diri dari apa? Dari mara bahaya, dari demam, dari penyakit ini, penangkal ini, atau untuk membuat pelaris. Ini bentuk mengambil apa? Aulia, para wali selain Allah. Dan ini kata Allah adalah Allahu hafizun alaihim. Allah yang senantiasa mengontrol mereka. Allah yang memperhatikan perbuatan mereka, dan dosa-dosa mereka akan diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan kezaliman. Kemudian kata Allah menutup, wa ma anta alaihim biwakil. Wahai Muhammad, engkau tak ada urusan untuk menjaga mereka. Engkau cukup menyampaikan risalah dakwah, sampaikan kebenaran dengan seterang-terangnya, sebagus-bagusnya. Selepas itu tak ada urusanmu lagi. Ini dalil menunjukkan, Pak, bahwasanya Nabi SAW adalah seorang dai yang benar-benar diperintahkan oleh Allah sebatas untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Namun selepas itu, apakah Nabi dituntut kalau Abu Jahal tak beriman? Pamannya Abu Lahab tak beriman. Nabi ada dosa tak? Ada dosa, Pak? Tak ada dosa. Kenapa? Nabi sudah sampaikan. Kata Allah, wa ma anta alaihim biwakil. Engkau tak ada diutus untuk mereka sebagai wakil, untuk mengontrol mereka, bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka. Tak ada. Cukup Allah yang bertanggung jawab, yang akan membalas semua kejahatan mereka. Dan ini teman-teman motivasi atas kita agar kita mengikuti jalan Nabi SAW dalam berdakwah. Berdakwah kepada diri kita sendiri, kepada keluarga terdekat, dan kepada siapapun manusia yang bisa kita mampu sampaikan kalimat dakwah kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kenapa? Nabi SAW senantiasa hidup beliau adalah untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau masih ada waktu, masih ada sudah 1 menit ya. Baiklah, kayaknya kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Rozali. Syukran Ustaz. Kan ya Pak ya. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan kita semua.